demikian Bapak Ibu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sistemnya bagus, suara saya serak-serak becek ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi Nidaatur Rahman li ahlil iman. Seruan-seruan Allah Ar-Rahman kepada hamba-hamba yang beriman. Kajian kita fokusnya adalah menelaah secara simpel, sederhana. Maklumlah yang ngaji adalah mak-mak. Ya, mama itu komputer tua, giganya kecil, loadingnya lama, filenya TBC, tomat bawang cabai. Ya, jadi penjelasannya simpel-simpel saja. Buat ibu-ibu kan gampang. Ya, sebab ibu-ibu kalau pelajaran jarang nyantol, tapi kalau makanan cepat nyantol. Baik, kajian kita fokusnya setiap ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah hari ini kita masuk Nida'ut Tsalits, seruan yang ketiga, yaitu perintah untuk memakan yang halal dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Seruan ini yang ketiga adalah seruan Allah pada surat yang kedua, ayat yang 172. Surat 2 Al-Baqarah ayat 172.
kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik, dari yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah Jalla Jalaluhu saja. Ayat ini Allah menyeru setiap muwahhid, setiap orang yang bertauhid. Karena muwahhid adalah orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Muwahhid adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dituntut Allah bagi setiap muwahhid, setiap muwahhidah, laki-laki yang bertauhid, muwahhidah wanita bertauhid yang hanya menyembah Allah saja. Jangan dia datang menyembah Allah sampai lihat isi perutnya halal atau haram ketika dia datang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Maka Allah jadikan alasan menyembahnya sebagai konsentrasi untuk memperhatikan apa yang kita makan. Faham anak-anak? In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya menyembah Dia saja. Insya Allah kita tidak mempersekutukannya. Kita tidak menyembah selain Dia. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, loyalitas ditunjukkan dengan tubuh yang datang menyembahnya. Jiwa yang datang menyembahnya hendaklah terisi dari energi yang halal. Faham anak-anak? Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, bagaimana hadis Muslim, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Saya ulangi, pelajaran pertama apa? Allah menyuruh para muwahhid dan muwahhidah, orang yang mentauhidkan Allah, yang hanya menyembahnya. Jangan datang menyembahnya kecuali energi ruhiyahnya, energi jasadiahnya, sumbernya dari yang halal lebih baik. Karena tadi dalilnya innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Pertama. Yang kedua, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib itu lawannya khabith. Thayyib itu lawannya khabith. Thayyib itu artinya baik. Dan thayyib itu adalah halal. Setiap yang thayyib itu halal. Dan tidaklah halal kecuali thayyib. Lawannya khabith, kotor, keji. Ya, dan kotor itu haram. Maka dua sifat ini tidak mungkin saling bertemu. Biasanya at-thayyib dengan thayyib, Bang Toy dengan Mbak Toibah. Ya. Ya, Mas Khabith dengan Mbak Khabithah biasanya. Partneran tuh. Ya. Jadi namanya Bang Toib tidak mungkin bisa berpartner dengan Mbak Toibah. Dan ibu orang Sunda, Ibah Toibah. Ya. Begitu pula dengan ya laki-laki yang khabith. Tidak mungkin berpasangan dengan kecuali yang khabithah. Jadi mas khabith biasa partnernya adalah Mbak Khabithah. Laki-laki yang keji ini memang layak untuk perempuan yang keji. Ini contoh makna dari at-thayyib artinya baik. Makanya akan Allah katakan di Quran surat 24 ayat yang ke-26. Ya, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibuna lit thayyibat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Perempuan yang keji, yang kotor, yang menjijikkan memang cocok dengan laki-laki yang menjijikkan,
kotor, keji. Ya, laki-laki yang keji emang pantas dengan wanita yang keji. Kemudian wanita yang baik-baik layak untuk laki-laki yang baik. Jadi Mbak Toibah itu cocok dengan Mas Toib. Kalau Toib kan jangan dibelah ya, jablay ya. Ibu kalau lagu ingat, ayat nggak ingat kan? Ya, jadi segala yang Toib itu halal, yang khabith itu haram. Coba lihat di surat 7 ayat 157 di penggalan kalimat yang keempat. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia Rasul yang ummi itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, yang khabith. Paham? Jadi Allah Subhanahu wa taala ya di sini kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan yang baik-baik, lawannya menggauh yang khabith, yang keji, yang kotor. Bu, Allah jelaskan bahwa yang kotor itu walaupun banyak tidak memiliki manfaat sama sekali. Coba lihat surat 5 ayat yang ke-100. Lihat surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-100. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah tidak sama dengan yang bersih dan yang kotor. Tidaklah sama yang kotor dengan yang bersih. Walaupun yang kotor itu banyak jumlahnya tetap tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya biar sedikit asal baik daripada banyak tapi tidak baik, kotor. Logikanya gini, Bu. Ibu nggak kaya, sedikit dong. Nanti di masyarakat kan bebannya dikit, Bu. Bayangkan kalau kaya tapi haramnya banyak. Kira-kira barang bawaannya banyak gak di hari kiamat? Pemeriksanya kan lama. Maka kata Allah tadi, yang buruk tidak sama dengan yang baik. Ya, semakin banyak yang buruk akan semakin memperlambat hisabnya pada hari kiamat. Orang Sunda ngomong apa? Nyahos ya. Ayat ini itu orang Sunda. Saya tanya. Ya, kalau abi itu orang Ambon. Ya, jadi jelas ya. Jadi al-khabith itu mempersulit kondisi kita pada hari kiamat. Jadi sedikit halal itu akan mempermudah kita pada hari kiamat, kata Allah. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Yang buruk itu kaya raya tetap ada dalam buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mendapatkan kekayaan hartanya banyak tapi dari haram, mungkin menurut pandangan Allah dia orang banyak hartanya baik, menurut Allah buruk. Karena tadi kata Allah, yang buruk itu tetap tidak berpengaruh walaupun banyak. Surat 5 ayat 100 tadi. Pelajaran yang kedua. Kenapa, Bu? Sekali lagi, biar sedikit tapi ringan pertanggung jawabannya. Daripada banyak tapi pertanggung jawabannya sulit. Coba kasih contoh aja. Ibu kalau bepergian, punya barang bawaan sedikit, surat-suratnya lengkap, aman gak? Aman gak, Bu? Ya, di terminal kedatangan gak urus sampai bea cukai kan? Kalau malaikat sih nggak nangkap kayak bea cukai sih. Ya, jadi malaikat di akhirat kan nggak senakal petugas pajak di bandara kan? Ya, setan dia takut petugas bandara. Ya, tentu lah bayangkan kalau ibu barang bawaannya banyak, surat-suratnya nggak lengkap lagi. Barang selundupan umpamanya. Nah itu yang Allah bilang tidak sama kebaikan yang kotor dan yang bersih. Karena yang kotor itu pasti merepotkan. Pasti membuat kita tertahan lama di bandara kedatangan, yaitu mahsyar. Ya,
Jadi masyar adalah bandara kedatangan. Kalau Barza itu terminal transit. Ya. Jadi Barza itu adalah bandara transit. Tempat Anda mati terhadap keberangkatan. Ya, di mana Anda mati itu namanya terminal keberangkatan. Paham anak-anak? Jadi Allah mengajarkan kita bahwa baik tapi sedikit tapi baik itu lebih baik daripada banyak tapi kok. Contoh, ibu cuci dengan sabun sedikit, sabun persis sedikit, dengan kotoran yang banyak jumlahnya, makin tambah kotor gak? Seperti itulah edukasi dari ayat ini. Ya, miskin tapi hidup bahagia. Ya, ibu-ibu kan pengennya kaya bahagia ya, enggak, keles. Pelajaran yang kedua, Allah ingin mengajak manusia dengan sesuatu yang mulia. Karena pada dasarnya manusia dimuliakan dengan sesuatu yang halal lebih baik. Jadi fitrahnya kita diciptakan Allah di atas kehalalan. Allah menyediakan rezeki itu yang halal buat kita. Maka tidak benar logika mengatakan, haram aja susah apalagi halal loh. Apa kata iblis? Mantap, ternyata lu lebih goblok dari gua ya. Kan antum dulu-dulu dengarnya apa? Aja susah apalagi halal. Ya, ini namanya blow on. Namanya apa, Bu? Karena fitrahnya manusia itu diciptakan Allah dengan rezeki yang baik, bukan yang buruk. Paham? Jadi ini ketika Allah mengatakan makanlah yang baik-baik, Allah sedang berupaya mengembalikan orang mukmin untuk meraih kemuliaan yang hakiki. Karena salah satu kemuliaan anak Adam adalah Allah ciptakan dan takdirkan rezekinya yang baik-baik. Lihat surat 17, ayat 70. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami memuliakan anak-anak Adam. Berarti orang kafir juga Allah muliakan berdasarkan ayat ini. Paham? Paham tidak? Akan tetapi orang kafir itu makan kayak binatang. Maka Allah kembalikan mereka kepada kehinaan. Adapun kita tetap di atas kemuliaan. Kenapa kata Allah? Warazaknahum minat thayyibat. Dan kami rezekikan mereka dengan rezeki yang baik. Paham? Tadi Allah bilang kami muliakan anak Adam, bukan? Berarti orang kafir juga dasarnya dimuliakan Allah, bukan? Salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada mereka dengan menciptakan perut mereka dan sumber pendapatan perutnya dari yang halal yang baik-baik. Akan tetapi orang kafir otaknya apa? Ketiga, halal haram hantam. Maka jadi mamon, manusia monyet. Nah, saya jelaskan dalilnya. Jelas ya? Nah, orang kafir itu mamon, manusia monyet. Allah bilang hidup bersenang-senang kayak binatang. Nah, kita tidak boleh. Paham? Nah, maka ketika orang beriman, maka yang baik-baik. Maksudnya orang beriman, muliakanlah diri kalian sebagaimana pertama kali aku muliakan kalian dengan makanan yang baik-baik. Paham anak-anak? Jadi Allah mempertegas kita untuk menjaga kemuliaan kemanusiaan kita dengan makan yang baik-baik. Karena salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada kita adalah diciptakannya kita dari unsur yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paham? Kemudian warazaqnahu minat thayyibat. Allah rezekikan kepada mereka yang baik-baik. Maka ketika orang kafir menghinakan dirinya dengan yang kotor, Allah perteguh orang beriman tetap di atas kemuliaan dengan tetap konsisten memakan yang baik-baik yang halal. Paham anak-anak? Yang keempat, pelajaran keempat, ini untuk membedakan kita dengan orang kafir. Karena orang kafir makannya seperti binatang. Tahu binatang nggak?
Binatang itu semua dimakan, bukan? Pernah nggak binatang tanya urus halal haram, Pak? Nggak ada. Ya, orang mukmin berbeda dengan orang kafir. Orang kafir makannya seperti binatang. Lihat surat 47 ayat yang ke-12 di kalimat yang kedua, walladzina kafaru fatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Adapun orang kafir hidup bersenang-senang penuh kenikmatan. Ya, apa kata Allah? Mereka hidup makan seperti binatang makan. Binatang itu tidak punya konsep halal dan haram. Jadi kalau teman antum orang Nasrani tanya, orang kafir, kenapa Quran mengatakan kami itu binatang? Ya, contoh tadi, emang di situ punya konsep halal haram? Enggak, apa bedanya sama monyet? Atau antum tanya sama dia, antum nge-seks, monyet nge-seks enggak? Iya sama-sama. Antum mandi junub enggak? Enggak mandi junub, monyet juga enggak mandi junub. Sama enggak? Sama kan? Jadi perintah orang beriman makan yang halal ini untuk membedakan mereka dengan orang kafir, di mana orang kafir makannya seperti binatang. Kata Allah, walladzina kafaru fatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir hidup bersenang-senang. Dalam Sahih Bukhari Muslim kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Surga itu penjara bagi orang mukmin. Tahu penjara enggak? Ini enggak boleh, itu enggak boleh, banyak larangan, bukan? Adapun surga bebas kan? Jadi orang kafir hidup bebas, bukan? Seperti semua kebebasan di surga, bukan? Ya, tapi ingat bahwa kita penjara di sini, tapi surga di akhirat. Dia surga di sini, nerakanya di akhirat. Karena hidup ini hanya dua kemungkinan. Sengsara membawa nikmat atau nikmat bawa sengsara. Ibu pilih yang mana? Jangan jawab nikmat bawa nikmat loh. Teorinya. Hanya dua kemungkinan bahasa Quran dan Sunnah. Paham? Jadi teorinya hanya dua kemungkinan. Miskin tapi bertetangga dengan Bilal, atau kaya tapi main god dengan Qarun. Mau pilih mana? Qarun main god di mana? Neraka kan? Mau tetanggaan loh. Ya, ya mau arisan dengan Bilal atau dengan istrinya Abu Lahab. Pilih dua. Ya, Bilal miskin masuk surga. Ya, Qarun kaya tapi masuk neraka. Siapa tahu ibu pengen jadi sosialita neraka gitu. Waliyahudzubillah. Jadi hidup orang mukmin tidak seperti binatang. Perbedaannya ada pada makanan. Ya, maka makan orang mukmin berbeda dengan orang kafir, di mana Allah perintahkan mereka memperhatikan makan minum mereka agar tidak menyerupai orang kafir dan binatang. Jadi kalau orang kafir dipanggil binatang, lo jangan marah. Saya punya teman orang Ambon marah gara-gara dipanggil sama temannya binatang, sama-sama kafir. Ser binatang lo, dia marah. Kenapa marah? Ini yang ngomong binatang juga kan. Sama binatang tidak boleh saling menanduk. Ya. Jadi sekali lagi, ini adalah bentuk Allah memuliakan kita. Agar tidak sama dengan orang kafir dan tidak sama dengan monyet. Apa Bu? Bukan monyet, monyet. Agar tidak sama dengan binatang. Pelajaran berikutnya. Pelajaran kelima ya. Alladzina amanu kulu min thayyibat. Allah katakan apa? Kita pernah bahas soal doa, bukan? Sebelumnya Allah minta pertolongan, bukan?
Berarti kita butuh pertolongan Allah, bukan? Kita butuh doa kita diijabah Allah, bukan? Dan salah satu sebab doa kita terhalang karena makan yang tidak halal. Paham? Jadi Allah memerintahkan kita makan yang halal agar doa-doa kita mustajab. Saya suka ditanya orang, Pak Salim, kenapa ya Indonesia banyak bencana, banyak istighosah, tapi kok Allah nggak ngabulkan? Yang istighosah juga maling semua. Bagaimana Allah ijabah doa? Jelas ya? Jadi makan yang halal itu sebab terijabahnya doa. Hadits riwayat Muslim. Ya, Nabi menjelaskan seorang yang sedang safar, rambutnya kusut masai, bajunya berdebu, ya di tengah padang pasir Sahara dia berdoa, Rabbi, Rabbi. Allah katakan, Nabi katakan, bagaimana mungkin Allah mengijabah doanya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tidak mungkin Allah menerima doa. Faham? Jadi hikmah yang kelima dari perintah ini adalah agar doa-doa kita diijabah. Karena salah satu sebab terhalangnya doa itu diijabah itu adalah karena makanan haram yang kita makan. Ya, ada seorang tanya sama saya, seorang koruptor, Pak Salim, saya juga bermasalah. Bisa doakan saya enggak? Bagaimana doa? Kamu kan korupsi. Korupsi itu terhalangnya doa. Yang didoakan itu bagaimana saya bela orang bermasalah. Pengacara aja belum tentu bela itu dipanggil kalau tahu kasus antum. Itu pengacara mata duitan aja bela antum. Bagaimana kamu suruh saya berdoa kalau sebenarnya makan haram? Apa kata dia Pak Salim nggak ada basa-basinya? Iya, masa iya dong? Terus dia tanya, saya udah berdoa tapi dipersulit masalah saya. Saya suka bertanya sama Allah, apa salah saya? Wah, terus Allah tanya, emang gue yang salah gitu? Yang benar aja, bego lah. Teman saya bilang, Pak Salim saya lagi bermasalah. Udah bikin masalah, tambah masalah kan. Ya, saya udah berdoa sungguh-sungguh lah. Kamu berdoa pas sudah kepepet. Kemana aja lo selama ini? Ya Tuhan temui pas lu udah kepepet kan? Udah gitu datang dengan belepotan perut penuh najis makanan haram berdoa kepada Allah. Bagaimana Allah ijabah doamu? Pak Salim tolong doakan saya enggak. Orang kamu bermasalah dibela gimana? Pengacara aja kalau tahu kamu terbukti enggak akan bela kok. Apalagi saya doa ke Allah bagaimana mungkin? Mendoakan supaya kamu dapat hidayah kembalikan nasib korupsi mungkin iya. Ya. Tapi supaya kamu selamat atau yang enggak orang penjahat kok dibela. Kata dia, Ustadz nggak setia kawan loh. Iya, oh, kawannya berhasil ngapain setia? Setia itu sama teman yang saleh, ya, bukan teman yang toleh kayak lo. Lagian lu korupsi gak bagi-bagi gue juga. Dalam hati saya, tapi ya, alhamdulillah. Jadi ini adalah sebab agar doa kita diijabah. Jadi Allah membersihkan hati kita kemarin sabar dengan doa dan Allah bersihkan agar doa kita tidak terhalang dengan makanan yang halal. Ini masih pendekatan 153 kemarin kan? Ista'inu bisabri wassalah bukan? Kita udah sholat, udah sabar, tapi pertolongan tidak datang kalau makannya tidak halal. Faham anak-anak? Kita udah sholat, kita udah bersabar, dan mohon pertolongan, dan makan kita halal. Pertolongan itu pasti datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Karena tidak ada penghalang datangnya pertolongan. Tidak ada penghalang
doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham anak-anak? Pelajaran yang keenam. Makna kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makna thayyib di sini dua. Pertama, baik sifatnya dan baik zatnya. Halal sifatnya dan halal zatnya. Sifat apa? Cara mendapatkannya dari hasil usaha yang halal. Ibu kalau dikasih babi nggak makan kan? Saya punya teman kerja di bank, dulu namanya Bank Eksim. Ya sekarang jadi Mandiri kan, dulu Bank Eksim. Suatu saat saya nasehatin itu riba, jangan lu kerja di situ pakai bahasa Ambon tapi. Yang mesti kerja di situ, keluar dari sana. Susah-susah cari kerjaan. Ya, ini saya undang dia makan siang. Saya bilang ke teman saya, bikin bakmi babi. Teman saya bikin orang Kristen Ambon. Ustaz, kenapa bikin bakmi babi? Udah jangan lu cerewet, bikin aja. Kan saya customer you ikut aja. Emang bapak mau makan, diam lo, bukan urusan lo. Urusan lo jual. Pusing dah sama Ustaz. Orang serius juga serius bikin aja. Dia taruh di meja, saya teman datang. Begitu makan, rupanya dia tahu ada lemak babi. Ustaz, maaf, ini bakminya ada babi. Emang. Astaghfirullahaladzim. Kenapa ini babi? Kenapa riba lu tidak astagfirullah? Yang benar aja dong. Ya, sesama setan kok saling melindungi. Ini teman saya diam. Lah, kenapa babi nggak makan? Riba lu makan. Yuk makan babi, kezalimannya sedikit. Cuman diri lu yang korban. Lu riba banyak orang lu susahin. Kejahatan riba itu lebih besar daripada kejahatan makan babi, otak babi. Kata kawan saya, sadis apa di guru ya. Ini rukyah tingkat tinggi saya bilang. Saya nasihat kamu, jasa baca ayat, kamu nggak dengar, sekarang saya praktekkan. Besok dia resign dari bank. Ya sudah Ustaz ya. Jelas? Dikasih babi haram, riba halal. Yang benar aja dong. Ya. Mendingan monis, semuanya diterima. Paham? Jadi bukan hanya zatnya, tapi sifat perolehannya juga harus halal. Paham? Nanti kita bahas pada yang ke-8, yang ke-9, seruan ke-9 harus berinfak dari hasil usaha yang baik. Surah 2 Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, infakkanlah dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Jadi sifatnya harus baik. Tidak hanya zatnya saja. Faham? Jadi tidak hanya zatnya halal, tapi sifatnya juga halal yang kita makan. Didapatkan dari hasil usaha yang halal. Diperoleh dari cara yang halal. Jual beli yang halal. Jangan dari riba. Nanti kita bahas seruan yang ke-10. Ya. Seruan yang ke-10 tentang riba. Ya, kata Allah, wa halallahu riba, wa halallahu bai'a, wa harama riba. Surah 2 Al-Baqarah 275. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi yang dimaksudkan dengan makan yang baik dari hasil usaha yang baik. Tidak hanya zatnya, tidak hanya makanannya yang esensinya baik, tapi perolehannya juga dari hasil usaha yang halal. Hasil korupsi tidak boleh. Ya, jadi ibu-ibu lihat orang-orang yang gayanya selebriti. Hasil korupsi itu action today mampus tomorrow loh. Namanya apa? Action today mampus. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Jadi bahasa Ambonnya apa?
action today, mampus tomorrow namanya nanti. Waliyahudzubillah. Paham? Jadi sekali lagi yang dimaksudkan yang halal di sini halal sifatnya dan halal zatnya. Ya, nanti Ibu lihat 173 kan tentang keharaman zat ya. Makanan yang haram zatnya di 173 ya, tidak saya jelaskan. Ya. Jadi tentang keharaman zatnya ada pada 173. Hurimat alaikumul maitatu wad-damu walamul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faham? Itu adalah zat-zat makanan yang haram kita makan. Paham? Maka maksud Allah kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maksudnya dari hasil usaha yang halal. Jadi halal sifatnya, halal pula zatnya. Paham? Jangan dikasih yang zatnya haram. Tapi yang hasilnya halal mau juga, haram juga mau juga, nggak bisa. Ya contoh tadi, saya kasih bakmi babi haram Ustaz, astagfirullah, saya masih sholat Ustaz. Lah kalau makan riba di mana saya tanya? Ya, emang riba nggak haram? Saya tanya sama dia, mana ayat yang bilang babi haram? Saya tanya sama teman saya tadi. Itu surah 2 Al-Baqarah 173 Ustaz. Hurimat alaikumul maitatu wal lamul. Lah Allah juga bilang riba haram bodoh. Surah 2 1275 kan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah akan riba. Sama-sama haram. Kenapa yang ini kamu tolak, kenapa itu kamu ambil? Kira-kira iblis nganggap nggak? Saya tanya sama dia. Apa kata iblis? Wow. Kok bisa ada orang kayak gini? Apa kata kawan saya? Emang papa pernah ketemu setan? Ya. Setan itu suka menyuruh kepada kejahatan, bukan? Ya. Setan. Dia pergi cerita ke atasannya. Saya beras makan sih sama Pak Salim, Masya Allah. Saya bisa resign, Pak. Emang ceritanya gimana? Saya dikasih makan bakmi babi. Wah, kata dia apa kepala cabangnya. Iya haram sih, Pak. Tapi apa balasannya, Pak? Ustadz Salim tanya saya, haramnya babi surat berapa? Saya jawab surat 2 ayat 173. Terus emang riba nggak haram? Kalau kamu makan babi hanya satu dosa. Kamu riba, orang punya dosa. Yang Anda praktekkan banyak orang di situ, bukan? Kalau Cina masuk neraka nggak apa-apa, dia emang kafir. Allah. Sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan? Bodoh. Ente kan fasilitator. Ya. Ente kan fasilitatornya untuk berbuat kejahatan, bukan? Jadi ente setan. Oh segitu kan surah 24 ayat 21 kan. Tadi Allah bilang wala tattabi'u khutuwati syaitan kan. Masih ada kaitan itu kan. Lihat penjelasan. Kenapa tidak boleh ikut setan? Lihat penjelasannya surah 24 An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan innahu ya'muru bil fahsya. Setan itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kamu suka ngajak orang kredit nggak? Setan. Kata dia apa? Sadis amat Ustaz. Jadi tadi you bilang, emang Bapak ketemu setan? Ya, setannya. Pak, dia bilang ke kepala cabangnya, saya pulang tadi hampir nabrak, Pak. Pasal ayo setan. You suka ngajak orang kredit kan? Jelas, itu kerjaan setan bukan? Makanya saya bayangkan kalau antum baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan iblis bilang apa? Hello bro, sesama setan kok saling nolak. Dari setan mana lu berlindung? Lu juga setan kan? Kerjaan kita mirip, hanya beda spesies kan? Gue jin, lu jun. Sama-sama setan.
Terus kamu berlindung dari setan mana? Kalau saya masih lebih baik, lebih sopan. Baca ayat kursi saya kabur, lupa kursi gak kabur-kabur loh. Ya, dia bilang, Pak, saya tadi hampir nabrak orang gara-gara stres dengan ceramahnya Pak Salim. Ya, saya bilang, saya kasih ayat lu kagak terima, saya kasih prakteknya. Ya, Bapak pernah lihat setan? Setan nih. Kok saya setan? Nah, kerjaan setan itu suka mengajak orang pada ada kejahatan, bukan? Kredit riba itu kejahatan, bukan? Lu suka promosiin kredit, bukan? Iya juga sih, setan loh. Jelas? Jadi, saya kadang-kadang mengedukasi orang dengan cara ekstrim. Jadi kalau ibu bikin masalah dengan saya mikir-mikir loh. Ya, kan nama juga dokter. Kadang-kadang obat generik cukup, kadang-kadang paten, kadang-kadang saya kemo, kadang-kadang saya amputasi. Kawan saya sekarang udah usianya udah 72 tahun. Jadi kalau saya pulang ke Ambon, jika ada bagian diskusi, sekarang sudah hijrah dia. Pak Salim, Masya Allah, untung saya 70 aman-aman aja. Dulu nggak jadi setan saya. Ya, jadi suka cerita ke anaknya. Jadi yuk kalau ketemu Pak Salim, ngomong kasar, lu tenang aja. Emang dia dokter, dia galak. Ya, ya. Anaknya cerita, Ustaz, Bapak cerita kalau dulu bukan Ustaz, dia udah sesat. Ya, jadi alhamdulillah dengan ekstrim cara itu dia lalu berpikir ternyata bukan hanya halal zatnya, tapi halal juga sih sifatnya. Kadang-kadang kita perhatikan halal zatnya, bukan? Tapi kita nggak peduli halal sifatnya, kan? Saya kasih contoh. Ibu kalau dikasih tai ayam mau nggak? Ya, kasih korupsi sikat juga, kan? Ini contoh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kata iblis, lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Clapping to hell. Paham ibu-ibu? Jadi makna di sini ada dua ya. Yang kita makan itu kehalalannya dua. Halal zatnya dan halal pula sifatnya. Ya. Dikasih babi haram. Ya. Saya pernah dulu di Ambon sama Polres sama Depsos, dulu masih Depsos, tiap Kamis pagi itu kasih ceramah buat para mbak-mbak pelacur di tempat prostitusi. Jadi saya kalau ke sana gaya ini excellent banget, pakai jeans, ya, pakai kacamata ribet. Kacamata ribet saya 7 juta loh. Ya, sepatunya Belly gitu. Jadi begitu saya datang, Pak, hari ini nggak terima tamu, saya tamunya. Ya, sejak saat itu saya mulai kasih makanan babi. Saya bikin makanan, mbak mau nggak? Ini makanan enak banget, tapi dari gulai babi. Haram, Pak, lah pekerjaan lo. Sama-sama berlendir. Ini itu juga haram. Ya, jadi kadang-kadang menggunakan cara yang ekstrem, namanya terapi tingkat tinggi, kan? Kenapa kamu nolak makanan saya, sementara kerjaan kamu juga haram? Ya gimana ya Pak ya? Jangan gimana-gimana. Tapi ini menyangkut hidup. Nah, saya bilang, hidup itu terkait rezeki, Mbak. Ya, sudah Allah atur. Masa lu jahat aja masih dikasih fasilitas? Masa lu baik Allah nggak kasih ngebantu lo? Orang jahat aja kayak lo aja. Saya bilang, lo yang jahat aja Allah kasih mudah. Gimana lo jadi orang baik? Mana ada orang berbakti buat negara nggak dihargai jasanya? Kan nggak mungkin. Ya tapi piye toh? Ya tidak ada piye-piyenya.
Kamu harus yakin dengan Allah dulu. Allah itu yang menentukan rezekinya. Biar lu banting tulang sampai tulang lunak, sampai lu hancur, kalau miskin kere-kere aja. Ya, lalu satu, tapi saya ajarkan, kalau masih melacur jangan tinggalkan sholat. Ya, ada paling orang sholat lagi ya subuh ya. Itu kaidah mengajar. Ya, jadi biar jahat tapi masih mengingat Allah kan. Dan jangan pergi ke dukun, itu syirik. Jadi ini dosa sudah besar, jangan ke dukun. Kalau ke dukun, syiriknya paling besar, dosa gak diampuni loh. Kalau yang ini masih diampuni, tapi lu tobat sebelum koin. Jadi kalau tidak bisa cegah seluruhnya, cegah sebagian. Lama-lama mereka bilang, Pak Salim, kami sudah dapat modal dari Depsos untuk mandiri. Lalu saya kemudian kasih kursus masak, kasih kursus kue ya, karena saya jago masak. Ya, dia bilang, Bapak kok tukang masak apa? Bapak kok jari-jarinya mulus melebihi kami. Udah jangan banyak ngomong loh, ikutin aja. Ya, jadi kadang-kadang menjadikan orang ada butuh cara yang lembut, kadang-kadang mesti cara yang ekstrim. Ada orang yang kita lembut tapi dia anggap ekstrim. Ya, saya pernah ceramah di sebuah komen tentang halal, harta halal dan hak, tentang korupsi. Dirutnya nanya, Pak Salim, kalau korupsi itu zakatnya berapa persen? Uang korupsi bisa dizakatin nggak? Pertama dia ngomong gini, Pak Salim, Pak Ustadz, kalau uang korupsi digunakan ke haji gimana Pak? Boleh nggak? Saya boleh nanya, gimana kalau orang wudhu pakai air kencing? Yang nggak boleh, sama. Tidak boleh digunakan ke haji. Oh gitu toh, mukanya masam. Masih nanya lagi, anak buah bilang rasain lah, emang enak. Ya, korupsi ada zakatnya enggak? Itu maling, Pak. Ada orang habis rampok emas, ya, terus berapa zakatnya? Enggak ada, Pak. Sama-sama maling, satu pakai otak, satu pakai otak. Kata anak buahnya, gila bener nih jawaban Ustaz. Maling, Pak. Saya tanya sama Bapak, orang habis rampok emas, emas itu benda berzakat enggak? Kalau orang maling emas ada zakatnya, yang enggak, terus perlu korupsi. Sama-sama maling, Pak. Satu pakai otot, satu pakai otak. Tapi sama-sama maling. Dan Allah mewajibkan zakat dari harta halal, bukan hasil maling, Pak. Dan dalam hadits Ibnu Majah, ya, dari Ujrah bin Ka'ab, Nabi Allah bersabda, orang yang mengambil harta haram, bersedekah dengan harta haram, Allah lemparkan dia dan harta sedekahnya di neraka. Mau daftar, Pak? Apa kata dia sesudah itu, Pak? Bu, sakit hati saya betul dengar ini. Pak, Bapak ceramahnya strukturnya bagus, semuanya jelas, tapi ekstrim. Saya bilang, Pak, yang saya hidangkan es krim, cuman hati Bapak sedang eksim. Gimana sih kalau hati lu gak disirat ekstrim, bunyinya ekstrim. Coba, orang luka disirat es krim gimana? Perih enggak? Ya, artinya bahwa hati berpenyakit, walaupun yang dihidangkan kebenaran, tetap juga sakit hati. Yang saya hidangkan es krim, cuman mungkin kondisi hati Bapak lagi eksim. Jadi responnya ekstrim. Apa kata dia? Akhirnya saya nggak boleh ceramah di situ lagi selama Ramadan. Dan tadi undangannya 3 kali. Ya. Satu saat saya pergi ke penjara ketemu dia. Pak Salim, kita ketemu di sini. Masya Allah.
Bapak jalan-jalan atau gimana? Bapak kan bos. Oh, saya nggak bos lagi, Pak. Bapak bisa di sini, yang jelas Bapak bukan penjahat, kan? Sebab saya ke sini jenguk penjahat dan mau ceramah, Pak. Nah, saya salah satu penjahatnya, Pak. Bagus kalau Bapak sadar jahat, kan? Ini karena dulu saya rukyah, Bapak belagu, kan? Itu namanya BB, bodoh belagu, saya bilang. Nah, ini contoh orang peduli pada zatnya, tapi tidak peduli pada sifat. Yang berbahaya pada hidup ini, yang terjadi kezaliman pada bukan pada zatnya, kan? Karena makan babi kan nggak menzalimi orang lain, kan? Tapi memperoleh dengan cara haram menzalimi orang lain, bukan? Ya, makanya dosa paling besar dalam perkara makanan, sifat yang kita makan tidak hal itu, kezalimannya paling besar. Seperti riba tadi. Mengeksploitasi orang, bukan? Menzalimi orang, bukan? Memaksa orang membuat sesuatu yang dia tidak mampu, bukan? Ini kezaliman. Maka yang diperhatikan adalah sifatnya. Ya, jadi cara mendapatkannya halal, selain zatnya juga halal. Zatnya halal, cara mendapatkannya halal. Namanya cizki. Jangan hasil maling. Pak, siapa tahu ibu maling ditalasi orang. Haram, nggak boleh. Cizki insya Allah. Tapi sifatnya haram, karena dapatnya dengan cara yang haram. Ini termasuk larangan yang dimaksud. Kulu mimma fil ardi halala taiban. Halal zatnya, halal juga sifatnya. Paham anak-anak? Ya. Nah, dan terakhir ini untuk menyelisih kita dengan sifat setan. Dan sifat setan apa? Pangkat 3. Halal, haram, hantam. Tadi surat berapa tadi? Surat 24 ayat 21, ya. Wa may yattabi khutuwati syaitan innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Makan harta haram munkar, bukan? Makan harta haram itu fahsya, bukan? Dan itu adalah kerjaan setan. Tadi teman saya reaktif. Emang Bapak pernah lihat setan? Setannya. Oh, setan? Setannya. Iu suka nawarin orang, kan dia bagian nawarin kredit ke orang. Saya tanya, riba itu haram nggak? Kalau ngajak orang kepada haram, perbuatan haram nggak? Itu kerjaan setan. Coba ayat. Jadi lu setan nggak? Dia ngangap aja. Hah? Tutup, jangan sampai setan beneran masuk. Lidah. Ya, makanya saya bilang, antum jangan baca isti'adzah. Kalau antum bilang, auzubillah, apa kata iblis? Gak ngefek, gak ngaruh. Setan kok berlindung dari setan. Paham ibu-ibu? Kata setan jin apa? Setan jin kok berani lawan setan jin. Sesama setan kok saling menelikung. Kata kawan saya bilang begini kalau ketemu, dulu saya sakit hati 7 hari Ustaz. Ada Bapak bilang saya setan. Tapi bini saya bilang tuh salahnya di mana? Saya bawa Al-Quran. Nah, kata dia, juga sih tapi caranya ya Allah. Sakit sekali hati saya. Terus saya bilang, kalau kamu datang ke saya, kamu datang ke stadium 4, masa saya bilang, masih lama matinya? Enggak, besok mati kan? Supaya kamu cepat berobat, bukan? Enakan mana? Saya menghibur kamu penyakitnya tumbuh makin cepat atau percepat supaya penyakit tidak tambah tumbuh. Kamu suka dokter yang basa-basi atau dokter yang jujur? Yang jujur lah, saya dokter jujur. Kasih tahu yang benar kan? Kenapa kamu sakit hati? Jadi bukan lisan saya bermasalah, hati kamu yang bermasalah. Jadi sekali lagi, kehalalan di sini 2 aspek ya Bu ya. Halal zatnya, halal juga sifatnya. Karena saya yakin ibu ditawari babi pasti halal. Betul?
Ibu masih pakai tas Hermes kulit babi kan? Jadi semuanya harus ditolak, tidak boleh. Yang namanya kata kulu di sini memiliki makna makan atau digunakan. Masuk pada wilayah larangan tadi. Saya kira jelas gak penjelasan ayat ini? Kemudian washkurulillah. Yang kedua, perintah bersyukur. Ya, karena segala nikmat itu dari Allah, bukan? Saya tanya, makan itu nikmat bukan? Nikmat itu dari mana? Itu alasan pertama, karena semua nikmat itu dari Allah. Surat 16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, tidak ada nikmat paling indah ketika Anda makan makanannya halal, Masya. Ya, makanannya haram aja antum. Dulu saya jadi kontraktor. Dulu ketika saya di Amos, saya lebih kaya dari sekarang. Karena saya dulu jadi, kerjaan saya jadi pedagang. Ya, itu ada undang-undang nggak tertulis pimpro muti 10%. Ya, kata bendahara saya, Ustadz, yang nagih tagihan kita Bapak ya. Kenapa pimpronya Masya Allah, kalau kita yang bawahan itu dia macam-macam. Tapi kayaknya Bapak dia pasti takut deh. Ya, begitu saya nagih, Mas, saya dari PT ini mau nagih. Itu tagihan kita kan proyek udah selesai. BAP-nya sudah kita tanda tangan kan. Gimana uang? Biasa diendarkan dulu kan lumayan. Kalau 10M kan lumayan. Diendarkan 2 bulan kan lumayan. Lu udah makan bunganya kan? Apa kata dia? Tapi Pak Haji tahu nggak? Ada aturan tidak tertulis. Ya bukan aturan. Aturan tertulis. Mana ada aturan tidak tertulis? Itu kan saya bilang. Dia makin ketakutan. Undang-undang aturan itu tertulis. Nggak ada aturan nggak tertulis. Ya. Apa aturannya? 10% buat Pimpro dan kami-kami yang kamu di negara, Pak. Itu namanya riswah, saya bilang. Tapi nggak apa-apa. Kamu potong di situ baru bayar ke sini. Sebab kalau kamu transfer, wallahi saya tidak potong. Sebab saya tidak masuk neraka. Sebab yang menyogok dan disogok dua-dua di neraka. Lalu masuk neraka nggak masalah. Lu kan yang makan. Gue yang ngasih neraka. Itu namanya sudah jatuh dari eskalator, bukan? Apa kata dia? Bapak ikhlas. Goblok, saya ikhlas gak jadi halal, bego. Mau saya ikhlas kek? Enggak ikhlas jadi halal. Kalau pergi kalau gue ikhlas halal. Kamu. Kata dia, ini saya pinjolnya kok kontraktornya galak. Kalau begitu saya ikhlas jadi halal, enggak. Saya bilang orang berzina itu sama suka ikhlas. Yang melayani ikhlas, yang dilayani ikhlas. Apa jadi halal hubungannya? Lalu saya gimana Pak? Silakan potong atau dari ikhlas apa enggak? Ya udah kalau gitu saya potong. Bismillah, jatuh di Allah. Semua serba salah. Nggak usah alhamdulillah, masa berbuat jahat memuji Allah. Masa berbuat jahat pakai bismillah, itu kan pelecehan pada Allah. Lo kata rasa bismillah, diam aja lo. Bisa dia bilang ke kami, Pak, bisa kagak boku sama Pak Salim, Pak. Galakkan dia, Pak. Lu motong-motong aja, nggak usah bismillah, itu nama Allah. Apa itu jahat pakai bismillah? Orang bismillah itu dalam ketaatan, bukan maksiat. Pakai alhamdulillah lagi, Masya Allah. Jahat memuji Allah gimana sih? Dia yang lain-lain nggak protes, Pak. Apa kata dia, Pak? Saya juga udah haji. Iblis juga haji, saya bilang. Emang cuma lu sendiri? Emang lu pikir iblis gak haji? Iblis juga haji. Temanin lo waktu haji, makanya haji lu kayak lo.
Kata dia ke kadernya, Pak, nanti kalau datang Bapak kasih pasal, saya nggak menjadi pimpo, Pak. Stres saya. Ya, kada sepanjang saya jadi pegawai di PU, nggak pernah ada kontraktor yang berani bentak pimponya. Masa Bismillah nggak boleh, Alhamdulillah nggak boleh. Masa dalam kejahatan kau muji Allah? Kurang asam nggak? Masa nama Allah itu untuk ketaatan? Berhubungan badan suami istri baca Bismillah dulu, itu ketaatan ibadah. Lu maling kok baca Bismillah gimana sih? Saya nggak bilang lu iyu. Kata dia, aduh Pak saya stres Pak. Ya, ya pasti kakak ini ikut permainan dia aja kalau ketemu Pak Salim kontraktornya. Nggak usah nawar-nawar, salahkan ikut maunya dia. Jangan ikut mau saya, ikut aturan. Nah, saya tanya, dulu Bapak pergi haji tahun berapa? 3 tahun lalu, pasti uang haram banyak kan? Bagaimana haji Bapak berkualitas? Lah Bapak perginya ke orang sholat kencingnya pakai air kencing, wudhunya air kencing. Ini contohnya orang kalau dikasih benda yang haram nolak. Tapi mendapatkan dengan cara haram dianggap aman-aman saja. Kira-kira apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi pujilah Allah ketika kita diberi nikmat. Tapi jangan muji Allah ketika bermaksiat. Begitu selesai, saya salaman sama dia. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Nah, puji Allah kan musibah buat saya. Saya hari ini sudah dapat musibah punya murid brengsek kayak lo. Ini musibah buat saya. Jadi Nabi kalau dapat musibah itu tak pahami. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Oh gitu ya Pak. Jadi saya musibah. Udah bodoh tanya. Sejak itu kata bendara saya, Pak aman Pak. Uang kita aman semua Pak. Ya, jadi besok yang nagih Bapak deh. Ya, emang gue debeklok. Saya kan direktur. Nagih. Jadi ini contoh sekali lagi orang yang tidak peduli hak dan kata Nabi apa? Atau ada jual beli dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Buyuk, kitab jual beli. Jadi terakhir ini termasuk selama dari fitnah akhir zaman. Bab orang tidak peduli harta halal haram. Kata Nabi layak tiana alaikum. Akan datang kalian pada satu masa orang tidak peduli lagi harta dimakan halal atau haram. Coba antum lihat hari ini KPK begitu ganasnya korupsi terjalan bukan? Bahkan orang KPK pun terkena korupsi bukan? Ya, ya, ini namanya waska. Sudah diawasi masih juga nekat. Ya, itu namanya waskat yang diawasi, yang mengawasi sama-sama sepakat. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Yang kedua, kenapa Allah suruh bersyukur? Allah pastikan 2 hal. Bersyukurlah kepada Allah nikmat. Dan saya katakan tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi kita makan yang halal. Makan aja, udah nikmat, apalagi halal. Kita memperoleh 2 kebaikan, kelezatan makanan yang memang enak dan juga kehalalan. Ini nikmat Allah yang tidak terhingga. Maka syukurilah nikmat itu. Allah berikan jaminan 2. Pertama, Allah jaminkan untuk menambah nikmatnya. Yang kedua, Allah jamin tidak akan diazab kita itu. Ya, surat 14 ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Itu jadi yang pertama. Allah tambah nikmat itu. Jadi yang kedua surat 4 An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian. Ya kalian bersyukur dan beriman. Jadi bahagia dunia akhirat bukan? Ya,
Sudah Allah kasih nikmat makan enak, Allah kasih nikmat halal, Allah tambahkan nikmat itu, Allah bebaskan dari azab. Ada nikmat lebih besar lagi? Tidak ada lagi. Fabi ai ala rabbikum tukadziban. Masya Allah. Paham? Maka hendaklah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Sekecil apapun nikmat. Bu, nikmat sedikit tapi halal itu nikmat yang luar biasa. Tapi ibu-ibu kan namanya bukmat, ibu matre bukan. Kalau bisa banyak halal ya. Itu bahlal namanya. Namanya bahlil. Bahlal banyak halal. Ya. Kalau bahlil banyak dihilir. Ya. Kalau bahlil itu banyak dihilir ya. Kalau ibu-ibu bahlal banyak dan halal. Ya, nggak perlu kuantitas, Bu. Yang penting kualitas. Ya, sedikit tapi halal dan penuh keberkahan. Itu lebih baik daripada banyak tapi tidak mengandung keberkahan. Tadi surat 5 ayat 100 tadi. Tidak sama yang kotor dengan bersih. Kotor itu jauh dari keberkahan. Bersih mendatangkan keberkahan. Sebab apapun kekotoran tidak sedikit mendatangkan keberkahan. Halal sedikit itu mengandung keberkahan. Disyukur itu nikmat paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi sehat jasmani rohani bukan. Fisik kita kuat, jiwa kita juga kuat. Karena makan yang baik dan makan yang halal. Ya. Dan saya kira cukup sampai di situ kajian kita tentang ayat ini. Dan jangan mengikuti langkah setan. Karena otak setan hapakan tiga. Halal, haram, mantap. Bu, setan di sini bisa manusia, bisa jin ya. Paham? Yang pertama kali disebut setan siapa? Yang pertama kali disebut setan itu iblis. Iblis adalah pertama kali Allah sifati dia dengan setan. Ya, karena dia pertama kali membangkang. Setan itu adalah yang pertama kali membangkang. Ya, dan setiap orang membangkang itu setan. Jadi jangan antum kira setan itu hanya bangsa jin saja. Setan juga ada dari kalangan manusia. Lihat surat 6. Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'dihim fal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi musuh abadi. Setan manusia dan setan bangsa jin. Jadi jangan kira setan itu hanya jin saja. Tapi ada Mbak Yu juga. Ada jin juga. Setan. Paham? Nah, maka saya bilang teman saya, apa setannya tadi? Ya, setan dari kalangan manusia yang sama-sama mengajak kepada kejahatan. Contoh, ada orang mensponsori LGBT, itu setan loh. Perbuatan homoseks itu perbuatan fahisyah bukan? Nah, setan itu kerjaannya mengajak kepada fahisyah. Ya, jadi partai yang mendukung LGBT itu Partai Setan Indonesia namanya. Ya, siapa saja yang memperjualbelikan riba, setan. Karena setan menyuruh manusia untuk berbuat fahisyah dan munkar tadi. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu selalu menyuruh, memerintah kepada perbuatan fahisyah dan munkar. Memakan yang haram perkara munkar. Memakan yang haram adalah perkara fahisyah. Dijauhi. Karena itu perbuatan setan. Ibu-ibu melakukannya namanya persetan. Perempuan setan.
Ibu-ibu bisa aja Pak Salim. Ya suka-suka saya gurunya. Lagian istilahnya juga nggak bertentangan dengan logika kan. Kalau yang lakukan ibu-ibu namanya persetan. Perempuan setan. Bukan setan loh, setan. Ya, nanti bapak-bapak ibu cari istilah sendiri. Kalau bapak-bapak manset, manusia setan. Baik, ada pertanyaan silakan. Bapak Ibu, silakan mengajukan pertanyaan dengan angkat tangan. Ya, silakan Ibu, yang di WA juga sudah ada nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, baik. Ibu, misalnya orang dulu kerjaannya di bankir. Iya. Kemudian pensiun. Pensiunnya masih di bank kan? Masih riba juga kan? Uangnya juga dari riba kan? Dan Allah melaknat tempat 5 orang kan? Yang ngasih pinjaman, yang nunjukin, yang jadi saksi, yang nyatet, satpamnya. Itu namanya jamaah kolektif ahli neraka. Ya tadi. Maka ibu hentikan aja, Bu. Ya, uang yang sudah ada. Uang yang sudah ada, tadi kan ada mau bikin jembatan kan? Coba lihat, para ulama. Jadi, ini supaya tidak ada kerancuan. Kenapa Pak Dewo kumpulkan riba buat jembatan? Nih, kaidah fikihnya gini, Bu. Itu kan haram dimakan. Paham? Larangan kita bahas nanti pada hasrat 10. Kalau ibu simpan di bank, itu kejahatannya makin bertambah. Korbannya semakin banyak. Orang miskin makin miskin, orang Cina makin kaya kan. Mudaratnya besar enggak? Maka menghindari mudarat apa? Menghilangkan mudarat besar dengan buat dosa kecil. Maka sumbangkan untuk pemaslahatan orang banyak. Hukum asalnya enggak boleh. Tapi untuk menghindari pemanfaatan untuk yang lebih besar mudaratnya tadi. Jelas? Jadi jangan sampai nanya, riba kenapa digunakan? Sebenarnya tidak boleh juga. Tapi teorinya daripada mendingan lebih baik. Apa salahnya sih? Jadi untuk menghindari dosa yang lebih besar. Mudaratnya besar. Coba ibu-ibu satu-satu 1 juta saja. Ibu-ibu yang di sini ditaruh di bank. Itu dikembangbiakan riba lagi bukan? Membuatkan kejahatan baru lagi bukan? Ya ibu ambil, minimal ibu telah menghentikan kejahatan baru dengan menginfakkan asal syaratnya adalah bukan tempat ibadah. Ya, tempat umum seperti kloset misalnya, kamar mandi, WC dan semacam sarana-sarana umum. Nah, kata para ulama itu untuk menghindari kejahatan yang lebih besar dampaknya kalau kita biarkan harta kita di bank. Paham anak-anak? Udah tanya uangnya, gak usah nanya uangnya kemana ya. Nah, udah tahu jawaban. Pertanyaan yang berikutnya dari WA dulu nih Ustaz. Saya bekerja di kantor pajak. Gaji saya itu halal atau haram Ustaz? Dan Nabi petugas pajak di neraka. Hadisnya sahih. Ya, pegawai pajak di neraka. Kalau satu pekerjaan di neraka, halal nggak pekerjaan? Ya dijawab aja nih, itu hadisnya. Kata Nabi, petugas pajak itu di neraka. Petugasnya di neraka, pekerjaannya halal atau haram?
Nah, jadi kata orang Ambon, sutautannya. Jelas ya? Jadi kasusnya beda. Saya kasih contoh loh. Saya jual nasi uduk. Di kasus Bapak kan? Beda dengan petugas pajak. Petugas pajak kan yang maksa-maksa orang suruh bayar pajak kan? Nah, ini ceritanya, saya pegawai negeri. Saya kerja untuk negara. Paham? Atau saya jadi pegawainya direktur pajak lah misalnya. Ya, bagian pajak lah. Saya nggak diharapkan. Jasa Anda halal kan? Saya kasih contoh kiasnya. Saya jual nasi uduk pagi-pagi. Nggak jauh dari tempat pelacuran. Habis layani bapak-bapak, uang lendirnya dipakai beli nasi uduk. Yang terima uang nasi, yang jual nasi uduk halal dong. Paham? Karena barang yang dijual itu halal. Dari mana uangnya bukan tanggung jawab saya. Paham? Jadi yang tanggung jawab Pak Prabowo bukan PNS-nya. Jelas ya? Yang tanggung jawab Pak Jokowinya sebagai presidennya. Kita kan yang bekerja. Dan kita hanya memakan dari jeripaya kita kan, jasa kita kan. Paham? Jadi halal buat kita. Paham? Nanti kalau logika halal ada pegawai negeri loh. Ya, sekarang aja udah kelempungan di daerah karena potongan apa? Nah, TKD-nya itu dipotong-potong orang kemarin bupati-bupati pada curhat. Jelas ya? Jadi orang yang mendapatkan upah dari jeripaya yang halal tanpa melihat dari mana orang yang membayarnya, dari mana uang nggak jadi masalah. Nah, pastikan bahwa Anda memang betul-betul berkeringat. Nah, dan Anda mendapatkan bayar dengan kadar jasa Anda. Nah, contoh, uangnya halal, yang bayar kita halal. Tapi Anda kerja 8 jam, dibayar 10 jam, ya haram. Pak, yakinkan bahwa Anda mendapatkan upah sesuai dengan kehalalan jasa Anda. Paham? Itu yang jadi standar. Apa itu dari mana dia dapatkan? Bukan urusan kita. Ya, bukan urusan yang dibayar. Ibu-ibu, misalnya dikasih nafkah sama suami, yang berdosa suami ini ibu halal. Dan ibu hanya mendapatkan hak kan? Ya, karena sudah melayani anak orang itu kan? Suami anak orang bukan? Anak resek lagi. Baik. Ya. Yang berikutnya Ustaz, saya berprofesi sebagai guru TPA, tapi sejak 3 bulan lalu saya sudah keluar, namun saya masih menerima uang hibah, dana hibah atas pekerjaan saya yang dulu. Dana hibah yang saya terima dari pemerintah ini, apakah uangnya masih halal? Pertanyaannya adalah, emang ada undang-undangnya, ada aturannya. Misalnya pemerintah telah mempersiapkan sebuah dana yang untuk peruntukan itu halal antum terima. Yang nggak jadi masalah, antum bukan berhak tapi terdaftar. Itu yang jadi masalah. Paham? Contoh BLT. Ya, antum berhak, BLT itu ditetapkan pemerintah kan. Berarti halal dong, bukan soal dapat dari mana uangnya. Artinya legal dalam urusan negara, legal bukan? Kemudian ada syarat-syarat mendapatkan BLT kan? Nah, dan Anda memenuhi syarat halal. Ya, yang menjadi haram kalau Anda bukan memenuhi syarat tapi mendaftar. Karena Anda sepupunya RT. Ya, Anda sepupunya RW misalnya. Atau selingkuhannya RW.
Jelas ya? Paham ya? Nah, kalau dana hibah itu memang diperuntukkan pemerintah yang sudah jelas posnya, ya. Dan memang Anda termasuk yang disyaratkan oleh pemerintah untuk mendapatkan. Paham? Kalau Anda adalah orang yang memenuhi syarat dan memang Anda dianggap berhak untuk pemerintah dikasih hak, ya enggak kalau kita bukan yang memenuhi syarat. Karena tadi adalah selingkuhannya ketua RT, ketua RW, ya, nepotisme namanya. Ya, ini hak karena memakan hak yang bukan haknya. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz. Saya terlanjur kredit KPR bank ribawi dan baru tahu belakangan hal tersebut diharamkan. Tapi masa cicilan saya masih lama. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ya baik sebelum kalau kamu sembuh lah. Ya, apa yang boleh saya lakukan? Jawabannya baik betul Mas. Kalau nggak dikejar debt collector kan, memang dicegi mata lehernya. Ya, emangnya bisa bebas dari penjara. Barangmu disita. Ya, jadi tuntas. Jangan berpikir riba nggak apa-apa, nggak dosa, tapi urusan sama dikejar bukan? Ya, hidup nggak tenang kan? Apa solusinya? Bayar sampai lunas. Supaya nggak dikejar, mana debt collectornya dari Ambon lagi. Ya. Kalau yang suruh kejar saya masih mendingan lah. Ibu pergi aja dia nggak usah bayar. Nah kalau preman Ambon, Masya Allah. Jelas ya? Nah jawabannya bayar. Ya, karena Anda sudah tidak mungkin lari kan. Atau lari pasti dikejar deh. Ya. Apalagi Anto punya handphone dan semacamnya, kan dapat dikejar kemana-mana. Ya namanya, kan, kok saya baru tahu haram belakangan kemana aja selama ini orang anak kecil dia tahu haram. Ya. Jadi jawabannya tuntaskan pembayaran kalau tidak ingin masuk penjara atau dicekik batanernya debt collector. Yang berikutnya ini Ustaz. Saya bekerja di supermarket. Tapi di supermarket ini ada daging babi dan alkohol. Halalkah pekerjaan saya? Insya Allah halal antum nggak jual spesifik babi kan? Ya, kecuali memang spesifik babi di situ. Ya, ini ibu ini yang nanya ini sudah peroleh nikmat, ustadznya direpotin. Sudah mikir jawaban. Itu kata orang Ambon, enak di lu, enak di bita begitu. Ya, karena itu supermarket kan yang dijual banyak kan, ya mayoritasnya halal ya. Cuma keselip satu dua tidak apa-apa pekerjaan antum bukan spesifik yang haram. Ya kecuali memang itu spesifik pabrik bir, ya atau memang itu misalnya mie tapi khusus babi misalnya, ya maka itu haram. Tapi kalau misalnya umum hanya terselip satu dua, pekerjaan dihukum berdasarkan keumumannya, bukan yang sedikit. Baik, yang berikutnya. Saya, oh ini mirip dengan Ustaz, kontraktor. Tapi di zaman sekarang ini semua harus riswah, harus memberikan upeti Ustadz. Apa-apa ikut tender pun masih tetap harus memberikan suap kepada pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta. Apa yang sebaiknya saya lakukan dengan usaha kontraktor saya ini, Ustaz? Apa yang lakukan? Dua, berhenti dari keharaman atau lanjutkan haram tapi masuk neraka. Kedua, ya berhenti mungkin nggak dapat proyek, tapi yakin Allah kasih rezeki di tempat lain pasti itu. Hidup aman, paling nggak di masyarakat nggak perlu banyak pertanyaan.
Tapi gimana Ustaz? Nah, saya pernah cerita di sini kan. Saya pernah ceramah di sebuah bank konvensional halal halal. Pegawainya nanya, bukan nanya soal agama. Pak Salim, yang Bapak jelaskan sangat jelas. Tapi kalau kami berhenti kerja di mana, itu kan urusan loh. Bukan Ustaz, bukan menakar. Ya, saya ceramah di zaman Pak SBY jadi presiden. Menakernya Muhaimin Iskandar. Tanya sama Muhaimin, urusan dia bukan urusan saya. Saya jangan punya kerjaan. Ini lebih gila lagi, Pak. Pak Salim tahu nggak? Enggak. Lu belum ngomong gimana gue tahu. Kami punya bini, punya anak. Kalau kami berhenti seperti yang Bapak saya nggak suka berhenti. Saya bilang haram. Ya, terus kami kasih makan yang punya bini, lo ngapain disuruh mikir? Ya punya anak. Ngapain gue suruh mikir? Gue punya anak aja belum. Mikirin bini orang, gua kerja. Kata dirutnya, gila nih murid apa? Anggota bikin malu-malu bertanya. Ya, yang kencanin bini lo, kenapa gue suruh mikir si perutnya? Ya, ini contoh tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak yakin bahwa Allah itu nggak ingkar janjinya. Kalau jadi termul saja, bisa jadi wamen menakir kuhub loh. Itu hanya termul, ternakan mulyono loh. Kalau antum jadi hamba Allah, bagaimana? Nggak bisa. Anda bisa hidup makmur. Saya ulangi, jadi ternakan mulyono saja, jadi wamen nakir kuhub loh. Gimana kalau Anda jadi hamba Allah, masa Allah nggak mudahkan rezekinya? Paham maksud saya? Maka jawaban dua, berhenti hidupmu aman dunia akhirat. Hanya sih nggak pasti, neraka pasti deh. Jelas? Tapi tidak dijamin kaya juga. Tapi kata Nabi, menyogok dan sogok dua-duanya neraka bukan. Maka cari yang kata Pertamina pasti pas. Nah, cari harta yang halal, yang tidak ada sogok menyogok. Jadi pedagang nggak masalah kan? Tidak mesti kontraktor kan? Jelas? Semoga Allah berhidayah kepada kita dan penanya semoga Allah tumbuhkan keyakinan terhadap Allah Jalla Jalla. Menyambung pertanyaannya dari yang kontraktor atau developer itu untuk membangunkan dana besar biasanya menentukan semacam kredit konstruksi ke bank riba. Nah, karyawan yang besar itu tentu saja karena perusahaan itu harus jalan, tentu saja untuk bayar gaji dan itu bagaimana? Nah, itu masalah dari ribet di awal kan. Dan saya belum belajar jadi consulting yang bukan ribawi masalah. Ya, jawaban saya usahakan membebaskan diri dari jerat. Saya tanya sama antum. Nanti kita bahas poin yang ke-10. Surat 2 Al-Baqarah 278, 276, 277. Ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma wattaqullaha wadharu ma baqiya riba in kuntum mu'minin. Hei orang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan tinggalkan sisa transaksi beriba. Tinggalkan. Lihat 2777. Wa man lam taf'al fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Siapa yang tidak melaksanakan perintah meninggalkan riba, katakan kepadanya, Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepadanya. Yakin dulu bahagia di atas riba? Saya tanya sama antum, yakin gak hidup bahagia dari riba? Sementara engkau jadi musuh Allah dan Rasul. Faham? Kata Allah, wa man lam taf'alu wa illam taf'alu, jika tidak meninggalkan perintah ini, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Katakan kepada umum Allah dan Rasulnya menyatakan perang. Pertanyaannya, mungkinkah bahagia dengan riba? Sementara dimusuhi Allah dan Rasulnya?
Paham? Nggak usah pakai logika deh, pakai iman aja. Kira-kira bisa bahagia enggak? Kalau tiap hari di apa? Itu hadis, itu Quran. Hadis Abu Daud. Kata Nabi, dosa riba itu ada 73 tingkatan. Tingkatan terendah sama dengan seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Jadi kalau Anda kerja di riba, ibu-ibu berarti berzina dengan anak laki-laki, bukan? Kalau bapak berarti berzina dengan ibu kandung, bukan? Ini dosa terendah loh yang level 73, gimana level 1? Paham? Tapi silakan pilih mau berzina dengan ibumu atau berhenti. Mau diperangi atau berhenti. Bagaimana Anda bahagia di bawah ancaman Allah Jalla Jalaluhu? Diancam sama laknatullah Yahudi saja, orang Palestina tidak aman loh. Gimana Allah yang ngancam? Jelas ya? Hanya imanlah yang membuat kita tegar. Tidak usah takut. Ya, jadi sebenarnya rusaknya hidup bukan karena human error, tapi iman error. Jelas? Orang mikir barang di Shopee hukum riba itu. Nyicil boleh, Bu. Kan? Nanti kita bahas yang ke-11 tentang pencatatan. Hutang yang tidak tunai. Berarti nyicil boleh dong. Ya kalau kena riba. Jadi lihat bukan soal nyicilnya. Tapi ada nggak kena biaya-biaya di sana? Ya, kalau misalnya keterlambatan ada terkena biaya, berarti riba dong. Ya jelas haram. Paham ya? Jadi mereka nanya, Pak Sarip nggak jadi pegang proyek ini, saya nggak mau masuk neraka, Pak. Bisa lah, Bapak kan ngajak ke neraka. Mendingan saya jadi pedagang saja. Jadi terima jual dan semacamnya, nggak usah banyak negosiasi sama pimpronya. Ya pekerjaan apapun beresiko, tapi kita punya keberanian untuk bisa menepis resiko itu. Resiko ada dua. Ada resiko dengan manusia, ada resiko dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan. Ya. Sebab kalau resiko dengan manusia mungkin masuk penjara. Resiko dengan Allah apa? Neraka bukan? Dan mesti jadi bini itu jadi supporter yang baik. Selalu ingatkan laki, jangan banyak nuntut. Sebab ibu-ibu kelihatan ibu-ibu madu, mata duitan. Enggak ya? Insya Allah enggak sih ya. Kelihatan sih, tapi kelihatan madu. Kelihatan. Cuma mungkin saya suudzon. Ya. Tahu madu enggak, Bu? Madu bukan rival. Madu itu mata duitan. Ya. Waliyahudzubillah. Ya. Baik, ada yang lain silakan terakhir. Terkait dengan pajak pada zaman Rasulullah itu pajak kendaraan. Kemudian perkembangan khilafah dalam perkembangan transnasional, akhirnya pajak itu dipungut. Hanya ada semacam dinamika bahwa tertentu pajak itu bisa Pajak itu ditagih dari orang kafir, bukan orang mukmin. Jadi pajak itu memang jizyah kepada orang-orang kafir yang mendapat pelayanan negara. Ya, contoh kita ekspor, negara lain menggunakan jasa kita bukan? Ya kita kenakan pajak pada mereka orang kafir. Ya, akan tetapi kalau sesama orang mukmin tidak boleh dikenakan pajak warganya, karena itu maksa bukan? Ya, maksa. Masa punya rumah saya tempat disuruh bayar pajak lagi, coba lihat. Ya, mana pajaknya gila-gilaan lagi. Sampai orang yang tidak punya rumah satu-satu dijual rumahnya bukan. Ini kezaliman bukan. Ya, orang punya rumah di Menteng misalnya. Karena NJOP-nya tinggi, pajaknya juga tinggi. Sampai akhir-akhir sudah pensiun nggak bisa bayar, jual rumahnya. Ini kezaliman bukan. Kezaliman. Ya, orang saya punya rumah, pakai uang saya sendiri, bangun sendiri. Ya, negara kasih apa-apa suruh bayar pajak. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah 2 minggu lagi kita bertemu dengan seruan yang keempat. Ya, seruan keempat tentang qisas. Ya, surah 2 Al-Baqarah 178 dan 179. Ya, baik, saya kira cukup. Saya udah kelelahan. Saya layani antum, saya nggak jadi, saya kecapean sendiri justru. Bapak Ibu, Baik. demikian kajian kita. Bagi teman-teman yang membutuhkan konsultasi bisnis secara syariah, saya biasa juga didampingi istri, siap menemani karena saya dan istri kebetulan pendiri komunitas pengusaha muslim. Saya sendiri ketua yayasan komunitas pengusaha muslim, khususnya detail-detail bisnis secara syariah. Kalau ada teman-teman di sini ingin diskusi setelah kajian ini, insya Allah kami siap. Jangan lupa tadi saya sudah edarkan QRIS dari pembangunan jembatan yang insya Allah akan kami mulai pada bulan Oktober ini di Kecamatan Gunung Halu, Bandung Barat, jembatan desa. QRIS-nya silakan dibagikan kepada teman-teman yang ingin menyalurkan dana riba, punya uang riba atau gaji dari pemerintah diwajibkan menggunakan rekening bank ribawi, bank konvensional, tapi bingung menyalurkan uangnya kemana. Silahkan kami fasilitasi dari Yayasan Islam Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.